organisasi nirlaba yang beroperasi lebih dari satu negara juga. Lalu yang kelima adalah perusahaan multinasional yang memiliki cabang yang beroperasi lebih dari dua provinsi. Dibuktikan dengan dia punya cabang lebih dari dua provinsi. Misalnya di Jakarta dan di Karawang, itu udah beda provinsi ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang nanya nih soalnya. Jakarta, satu Karawang. Dari provinsinya kan sebenarnya udah beda ya. Satu Jawa Barat, satu DKI. Gitu ya. Nah, untuk yang keenam adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ini yang udah TBK-TBK. Lalu ada badan usaha milik negara atau BUMD, ada lembaga riset baik pemerintah, swasta, nasional maupun internasional, institusi pemerintah pusat, provinsi atau daerah, dan kementerian atau lembaga tinggi negara. Lalu yang ke-10 adalah rumah sakit yang memiliki izin tipe ABCD yang dikeluarkan oleh Kemenkes Republik Indonesia. Yang ke-11 adalah lembaga kebudayaan berskala nasional atau bereputasi. Dari ke-11 ini, ketika teman-teman punya mitra yang mau menerima teman-teman, dan misalnya sesuai dengan job desk atau misalnya sesuai dengan jurusan gitu ya. Nah, ada di poin 12. Jika ingin mengajukan mitra yang tidak termasuk dengan kriteria, maka wajib melakukan konsultasi dengan Koprodi atau PIC magang untuk mendapatkan persetujuan. Ajukan aja dulu boleh atau enggak. Nanti kita akan berdiskusi apakah itu diperkenankan atau tidak. Gitu ya. Next, Pak Abi. Nah, ini kalau misalnya sudah ada MOU, ya teman-teman, berkas yang harus diurus adalah perjanjian kerjasama. Kalau misalnya ini udah expired atau jika sudah tidak berlaku, dan ada IA atau Implementation of Arrangement yang diterbitkan setiap periode magang. Jadi di IA ini, teman-teman, itu sifatnya adalah per prodi. Misalnya, satu perusahaan itu ada dua mahasiswa dari S1 akuntansi dan 2 mahasiswa dari S1 manajemen. IA-nya gimana Bu? Satu kah? Enggak. Itu berarti IA-nya ada dua. Yang satu untuk mewakili dua mahasiswa S1 akuntansi, yang satu untuk mewakili dua mahasiswa dari S1 manajemen. Karena IA itu sifatnya per program studi. Gitu ya. Oke, next. Nah, jangka waktu untuk melaksanakan magang agar dapat dikonversi ke nilai mata kuliah. Jadi konversinya ini untuk 20 SKS. Nah, mahasiswa itu wajib melakukan kegiatan magang selama 113 hari di luar libur dan tanggal merah ya, teman-teman. Jadi ini adalah teman-teman nanti hitung 113 hari ya. Next. Nah, ini Pak Abi udah semangat banget buat ngomongin terkait etika ini gitu ya. Jadi mau saya lempar nih ke Pak Abi untuk nextnya sampai ke akhir. Oke, mangga dipersilahkan Pak Abi. Thank you Bu Feni. Oke teman-teman, jadi sudah tadi dibahas sedikit, sudah disinggung oleh Pak Dekan. Jadi kalau kita ngomongin nih teman-teman, teman-teman kan akan magang. Magang berarti teman-teman bukan berada di rumahnya sendiri. So, kalau teman-teman di kampus, oke nggak ada masalah. Tapi teman-teman adalah tamu atau pegawai langsung nih, pegawai di perusahaan tersebut. Sehingga teman-teman harus melihat dan mengikuti etika yang ada di profesional seperti apa. So, teman-teman, maka teman-teman dilarang mengundurkan diri ketika sudah dinyatakan diterima oleh mitra magang. Jangan teman-teman udah masuk seminggu, 2 minggu, tiba-tiba mundur. Kalau sampai teman-teman mengundurkan diri seperti itu, so teman-teman nggak bisa ikut magang di tempat manapun. Termasuk nanti semester depan. Seperti apa nanti sesuai dengan fakta integritas yang akan teman-teman tanda tangani. Itu yang pertama. Jadi ketika teman-teman, aduh, saya yakin nggak ya di tempat ini? Kalau memang belum yakin, mending nggak usah daftar dulu. Daripada di tengah-tengah atau teman-teman, saya pokoknya daftar dulu aja, ntar keterima, saya jalanin, terus kalau nggak nyaman, balik kuliah lagi aja. No, 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 nggak bisa. Sehingga kalau teman-teman sudah dinyatakan diterima, tidak boleh mengundurkan diri.
Yang kedua, teman-teman nih mahasiswa semuanya nih, wajib mengikuti aturan yang berlaku di kampus maupun mitra magang. Kalau memang teman-teman sakit, izin malam harinya WA dengan baik. Bukan tiba-tiba tidak masuk baru ngabarin jam 10 pagi. Wah, itu nggak bisa. Kalau teman-teman di dunia kerja, wah itu bisa jadi permasalahan tersendiri. Nah, apalagi teman-teman sedang magang. Ikuti aturan yang ada di mitra seperti apa. Oh, mitra masuk jam 7 pagi. Berarti teman-teman harus hadir jam 7 maksimal, bukan jam 7 berangkat dari rumah. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Kalau di kampus memang boleh telat 10 menit maksimal atau 5 menit. Kalau sudah teman-teman magang, nggak ada telat. Teman-teman ngikuti aturan yang ada di mitra, harus disiplin. Masuk jam 7, ya datang jam 7 atau bahkan jam 6:59 sudah ada di tempat. Bukan, oh jam 7 datang, saya masih ngantuk, ntar nggak apa-apa lah kan magang ini nggak ada yang tahu. Tidak teman-teman. Kita akan namanya melakukan apa? Monef. Monef, kita panggil mentor, kita panggil mahasiswa, kita dudukan bareng sehingga apapun yang terjadi di sana kita akan mengetahui. Kalau sampai nanti mentornya mengadu, Pak ini suka telat dan lain hal, hukumannya adalah pembatalan konversi. Jadi teman-teman udah berjalan 3 bulan, saya santai, sering nggak masuk. Mentor ngelapor, ya udah siap-siap konversi dibatalkan. Di mana? Berarti teman-teman menjadi 9 semester karena harus ngulang 1 semester. Jadi harus diperhatikan. Aturan yang ada di kampus, aturan yang ada di mitra magang, ikuti dengan baik. Pakaiannya seperti apa, masuk jam berapa, kata-katanya seperti apa, terus diatur. Yang ketiga teman-teman, selama magang wajib memakai kemeja. Ingat ya teman-teman, ini bukan tempat bermain, ini bukan mall. Nah, jadi teman-teman pakai kemeja dan alma mater. Atau kalau misalnya mitra punya aturan tersendiri, ikuti aturan yang ada di mitra. Jadi bukan berarti nanti teman-teman bebas mau pakai kaos, mau pakai polo, nggak bisa. Jadi kemeja maupun dari wanita maupun pria sama. Kenapa? Kemeja dan alma mater karena apa? Teman-teman membawa nama Unsika. Atau misal Pak ternyata dari mitra harus kemeja warna, oh ya nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Ikuti aturan yang ada dari mitra. Terus nih teman-teman yang terakhir, saya harap dan aturan yang teman-teman wajib ikuti adalah menjaga etika, baik sikap maupun lisan. Ingat teman-teman, ini kantor. Teman-teman magang di mitra, di kantor. Nggak bisa teman-teman, misalnya teman-teman berempat masuk ke mitra yang sama. Ternyata memang dibutuhkan, 4 orang di mitra yang sama. Terus teman-teman ngumpul, mengeluarkan bahasa-bahasa yang nggak baik. Memang nggak ngomong ke pegawainya, tapi di teman-teman aja. Nggak boleh teman-teman. Ini adalah lingkungan kantor. Lingkungan kantor punya cara tersendiri masing-masing. Teman-teman nggak bisa membawa kebiasaan yang ada di gerombolannya teman-teman ke dalam kantor. Di kantor ya kita harus sesuai. Etika kita sesuai. Jadi teman-teman dari sikap maupun lisan itu harus dijaga. Oke teman-teman, jadi mahasiswa wajib menjaga etika. Nggak boleh mengundurkan diri, ikuti aturan yang berlaku di kampus dan di mitra magang, sesuaikan pakaian, disiplin waktu, jaga sikap maupun lisan. Oke, untuk selanjutnya juga teman-teman, bukan berarti asik aku selesai magang nggak ada tanggung jawab. No. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah mengikuti magang di akhir semester, jadi ketika yang lainnya UAS, 1 minggu setelah UAS biasanya teman-teman yang mengikuti kegiatan magang akan ada namanya sidang akhir magang atau kita bilangnya sidang akhir magang mandiri. Jadi sebelum dilakukan konversi nilai nih, jadi teman-teman nanti kan otomatis nanti dapat nilai dari mentor. Nah,
ada sidang akhir dulu nih, dapat nilai dari siapa? Dosen pembimbing lapangan. Nanti di dalam sidang akhir ada presentasi dari hasil kegiatan magang, kesesuaian lingkup kerja magang mandiri. Kan teman-teman mengkonversi itu kurang lebih 20 SKS. Betul ya Bu Feni ya? Berarti kita nih sebagai dosen pembimbing lapangan akan bertanya mengenai mata kuliah yang dikonversi di dalam magang tersebut seperti apa. Tapi nih teman-teman, tapi nih ada kekhususan nih kalau bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang melakukan publikasi artikel, entah penelitian ataupun pengabdian yang berkolaborasi dengan mitra dan Unsika, maka teman-teman dibebaskan dari sidang akhir magang. Jadi enak nih kalau teman-teman ngobrol sama mitra, Pak saya mau bikin artikel dan ini artikelnya tidak harus Sinta 4, enggak. Pak boleh Sinta 5, boleh. Pak boleh Sinta 6, boleh. Jadi tidak ada batasan. Yang penting publish. Itu otomatis teman-teman udah langsung melenggang. Tidak perlu adanya sidang magang. Jadi kalau mau ikut sidang akhir magang, berarti nggak usah nih, saya nggak mau ribet-ribet publikasi artikel. Ya udah, silahkan teman-teman nanti ikuti sidang akhir magang. Kalau ternyata mitraku mau, aku juga semangat nih untuk nulis artikel, berarti itu adalah tiket, ibaratnya apa ya, golden ticket nih kalau di Indonesian Idol ya. Asik, selesai magang, aku langsung dapat nilai. Kayak gitu teman-teman. Oke, untuk saat ini teman-teman yang sudah ke Prodi, ada dua di program studi S1 akuntansi, yaitu ada Hotel Bridge di bagian keuangan dan akuntansi. Jadi teman-teman yang mau mendaftar, bisa nanti mungkin akan ada di grup masing-masing ya, Ibu Feni ya. Iya, Jadi nanti kalau diumumin. diumumin di grup masing-masing, yaitu ada Hotel Bridge di program studi S1 akuntansi, ada PJT, Perum Jasa Tirta 2 di bagian keuangan dan akuntansi. Untuk program studi S1 manajemen, masih ada lowongan juga. Yang pertama di Hotel Bridge juga membuka lowongan, nanti akan diumumkan di grup lebih lanjutnya. BJB masih ada kesempatan bagi teman-teman BJB Cikarang, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, masih boleh silahkan drop CV, di mana di Google Drive yang sudah di-share atau saya share di grup. Dan juga ada Swiss Bell-in Karawang yang masih menerima. Infonya kemarin saya mendapatkan info masih kekurangan sales satu orang dan HR satu orang lagi. Jadi masih bisa nih kalau mau magang. Nah, kalau di sini teman-teman perlu mikir MOU nggak? Tentu tidak. Perlu mikir PKS nggak? Tidak. Yang perlu teman-teman pikir hanya IA-nya saja. Jadi mengurangi nih dua beban, dua surat MOU dan PKS-nya. Izin Pak Abi, Silahkan. kalau yang Pelum Jasa Tirta 2 ini masih, penjajakan proses MOU gitu ya. Jadi mungkin nanti ketika ada teman-teman yang di situ juga bisa dibantu juga gitu ya. Oke. Mohon maaf Ibu Feni. Nah, jadi apapun nanti kita akan bantu teman-teman. Kalau yang sudah Mhm, memang terdaftar di iya, lowongan magang mandiri ini. Kalau teman-teman mencari sendiri itu juga kami bantu sama sih. Oke, teman-teman. So, kita masuk di pertanyaan. Untuk waktu dan tempat silakan teman-teman hands up langsung aja. Kita mau ditanya ke Bu Feni, mau ke saya, Bu Indana, atau ke Bu Rizke, silahkan. Mumpung ada semua tim kerjasama supaya nggak bolak-balik lagi nih Pak. Ini boleh nggak Bu, ini boleh nggak? betul. Ada yang mau tanya teman-teman? Soalnya biasanya habis sosialisasi beres, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," gitu ya. Nanti tiba-tiba WA kita tuh gitu kan. Oke, ini dari siapa? Atifa Nabila, silahkan Atifa. Masih di mute Atifa, kami tidak bisa mendengar. Iya. Oh, boleh Ibu. Saya izin bertanya, sebelumnya kan saya sudah dapat perusahaan ya. Nah, pas saya cek perusahaan yang tertuju itu belum MOU-an sama Unsika. Tapi dari perusahaan ketika saya bertanya apakah mereka bersedia untuk melakukan MOU, yang waktunya tuh kurang lebih 5 tahun yang saya tahu ya. Tapi dari perusahaan ternyata nolak,
dengan kurun waktu segitu. Jadi mereka minta saya untuk, komunikasi lagi dengan kampus terlebih dahulu. Kalau itu baiknya gimana ya, Pak? Oke, jadi pertanyaan dari Atifa, Pak, saya ada perusahaan yang belum MOU. Lalu perusahaannya, saya sebelum kita ngomongin 5 tahun, tapi perusahaannya mau untuk MOU dulu nggak nih, Atifa? Atau memang hanya keberatan di tahunnya aja? Kalau untuk MOU kayaknya mereka mau-mau aja sih, Kak. Cuman, apa ya, kayaknya nggak bisa yang dalam kurun waktu yang lama gitu, Pak. Oke, jadi kalau kita ngomongin MOU memang kalau di secara format ada di 5 tahun. Tapi kalau memang perusahaan tidak bersedia 5 tahun, kita ada opsi kedua, yaitu 2 tahun. Betul ya Bu Feni ya? Betul. Nah, jadi kalau memang Eee, lanjut Bu Feni. jadi gini, izin Pak Abi, teman-teman, biasanya ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanya sama mahasiswa atau mahasiswi yang mau magang, "Apakah MOU-nya harus 5 tahun, Bu? Karena perusahaannya nggak mau 5 tahun nih," gitu kan. Tapi, sebelum kita mengarah ke yang 2 tahun, kita akan, tetap mempertahankan ke yang 5 tahun dulu. Kenapa? Karena itu akan mempermudah untuk angkatan-angkatan bawah teman-teman yang mau magang di situ juga. Gimana caranya biar perusahaan itu, ya udah deh, boleh deh 5 tahun gitu. Jadi banyak perusahaan atau mitra yang berpikiran kalau misalnya MOU 5 tahun ini, dari 5 tahun ini kan ada 10 semester ya. 10 semester ini mereka berpikiran bahwa merasa kalau mereka wajib untuk menerima mahasiswa magang di setiap semesternya, gitu. Padahal itu nggak wajib, semua tergantung kebutuhan mitra. Misalnya, semester ini ada mahasiswa magang. Oke, kita cuma menerbitkan IA aja jadinya. Dan PKS, kalau PKS-nya kan kita 22 tahun ya. Dan kalau misalnya semester 2 nggak ada yang mau magang gitu di situ. Apakah nggak apa-apa? Misalnya ada yang mau magang di situ tapi perusahaannya lagi nggak butuh nih mahasiswa magang. Apakah nggak apa-apa menolak? Nggak apa-apa. Gitu. Karena yang akan menjadi landasan teman-teman melaksanakan magang di suatu tempat itu adalah IA-nya itu diterbitkan, gitu. Misal selama 2 tahun bolong nih, nggak ada mahasiswa yang diterima di perusahaan itu karena belum perlu. Tapi ternyata tahun ketiga dibutuhkan lagi, gitu. Maka diperbolehkan dan nanti kita hanya membuat si IA-nya aja jadinya. Jadi banyak perusahaan yang merasa kalau misalnya MOU 5 tahun otomatis dia harus menerima mahasiswa dalam jangka waktu 10 semester, setiap semesternya harus ada mahasiswa yang magang di situ. Enggak ya. Jadi mungkin teman-teman harus menjelaskan lagi ke calon mitra magangnya, kalau misalnya nggak wajib menerima mahasiswa magang setiap semester, walaupun jangka waktunya itu MOU-nya adalah 5 tahun, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya si perusahaan atau mitranya itu, agak keberatan, tetap keberatan, mungkin kita bisa diskusikan lagi jadi berapa tahunnya, seperti itu. Ada tambahan Pak Abi? Oke, teman-teman, jadi itu pada dasarnya teman-teman tolong dijelaskan dulu ya. Oke, Pak, boleh nggak ya kita 5 tahun? 5 tahun itu bukan kewajiban. 5 tahun misalnya saya sendiri Bapak mau terima semester depannya belum, terus semester depannya lagi baru terima, boleh nggak? Boleh. Jadi tolong dijelaskan dulu nih bahwasanya tidak ada keterikatan. Nah, itu yang penting. Tidak ada keterikatan si mitra dengan Unsika. Jadi MOU itu melandasi jika ingin magang. Betul. Jadi tolong dijelaskan dulu, nanti kalau memang untuk nego-negonya nanti bisa ke masing-masing. Gitu Atifah. Oke Atifah? Oke, Bapak, terima kasih banyak, Pak, Bu. Ya. Lanjut tadi siapa? Kok langsung menurunkan? Silakan Hamdani Gozi Al-Hakim. Oke, baik Pak, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hamdani Gozi Alakim dari D3 Akuntansi, izin bertanya. Untuk
Jangka waktu SKS itu kan 20 ya, Pak. Nah, misal di semester 5 itu kita dapat jatah SKS itu misal 24 atau 22. Nah, itu apakah untuk sisa SKS-nya itu bakalan mengikuti kuliah atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, jadi kan kalau di ininya 20 SKS ya, kalau lebih dari 20 gimana? Itu pertanyaan dari Hamdani. Gimana Ibu Feni? Sejauh ini teman-teman di semester 5 dan semester 6 ini, nggak lebih dari 20 SKS ya Pak Abi ya. Nah cuman kalau misalnya teman-teman ternyata nanti mau ada 22 SKS atau 24 SKS, sebenarnya ini nanti sifatnya adalah didiskusikan lagi dengan koordinator program studi, gitu ya. Apakah nanti akan diberikan tugas tambahan atau seperti apa? Itu nanti adalah kebijakan dari koordinator program studi masing-masing, prodi, begitu. Oke, jadi nanti Hamdani bisa konfirmasi ke Bu Oki atau ke Pak Angga sebagai korprodi ya. Karena kalau memang secara aturannya 20, nanti untuk 4-nya itu dikembalikan lagi ke prodi masing-masing. Seperti itu Hamdani. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, siapa lagi yang mau ditanya? Jangan sampai setelah sosialisasi nanya pertanyaan yang diulang-ulang. Ayo. Tadi ada banyak tadi yang hands up, raise hand, kok sekarang nggak ada. Nah, oke. Naiza, gimana Naiza? Ya, Pak, saya izin bertanya sebelumnya. Kalau misalkan ingin mengajukan MOU itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan, Pak, dari berkasnya dan juga yang lainnya? Terima kasih. Gimana berkasnya kalau mau MOU? Silahkan Bu Feni. Oke, makasih Pak Abi. Untuk MOU-an teman-teman, sebenarnya kita udah punya draft, MOU ya atau draft, kerjasama. Nanti draft-nya itu adalah draft yang kosongan. Maksudnya kosongan itu adalah nanti, itu nomornya masih kosong gitu ya. Terus, dari sisi kitanya sudah kita isi, tinggal nomornya aja. Nanti teman-teman tinggal ngisi dari sisi si mitra. Itu ada nama, si penanda tangan, itu harus yang punya jabatan, terus ada jabatannya, alamat, dan ada nama perusahaannya. Seperti itu. Jadi dipastikan aja nanti mitranya mau MOU-an, mau menerbitkan MOU PKSIA. Nanti kita akan share draft kerjasamanya, gitu ya. Oke, jadi Naiza tadi dari Bu Feni, saya tambahin sedikit ya Bu Feni izin. Jadi kalau kita mau mengajukan MOU, satu, pastikan perusahaan mau MOU. Itu yang pertama. Jangan sampai kamu udah ngelamar, ternyata perusahaan nggak mau. Kalau kamu nggak bisa, kalau teman-teman nih bukan Naiza aja, kalau teman-teman mau magang tapi tidak mau MOU perusahaannya, satu, dan tidak ada nego apapun, tidak bisa dikonversi. Jadi pastikan perusahaan mau MOU. Kalau memang perusahaannya mau MOU, kembali lagi, kita kembali ke awal tadi, seperti dijelaskan. Kerjaanmu sesuai job desk nggak? Kalau sesuai job desk, oke. Kita langsung urus. Nanti akan ada namanya draft yang tadi seperti Bu Feni jelaskan ya. Nanti sudah diisi, biasa di bagian pertama, nanti tinggal menghubungi pihak sana untuk mengisi selanjutnya seperti apa. Nanti itu kita bisa untuk secara teknis bisa dikembalikan ke prodi masing-masing juga Naiza. Jadi seperti itu. Ada mau Oke, tambahin lagi? Naiza ini ada Bu Rizke juga yang mau menginfokan terkait kerjasama. Bu Rizke. Oke, sebentar ya. Kita share draft MOU PKSIA Mhm. agar kalian bisa lebih mengerti, memahami bagaimana sih dokumen kerjasama yang harus dipersiapkan untuk magang mandiri ini. Nah, pertama kita akan masuk ke si MOU itu. Ini sudah muncul belum ya? Oke, udah muncul. Sudah ya. Oke, baik. Di sini MOU itu kan nota kesepahaman ya. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Feni, yaitu antara mitra magang dengan si
rektorat atau dengan Universitas Singapura Bangsa Karawangnya. Jadi otomatis di sini yang tanda tangan adalah Pak Rektor. Nah, untuk yang tanda tangan di pihak kedua itu jabatannya yang setara dengan kepala si mitranya atau pimpinan mitranya. Kalau di kita kepala universitas itu adalah Pak Rektor, maka di pihak kedua yang tanda tangan itu diusahakan adalah pimpinan dari si mitranya gitu ya. Kemudian di bagian pertama kita lihat di sini yang titik-titik di sini adalah nama mitranya. Kalian silakan isi. Kemudian jangan lupa logo mitranya di sebelah kanan atas. Nah, kemudian kita beranjak ke bawah itu ada dua nomor yang tertera di dokumen kerjasama. Yang bagian atas itu adalah nomor dokumen dari si kita Unsika ya. Ini 2026. Nah, nanti untuk nomor ini bisa dimintakan kepada PIC masing-masing kerjasama untuk D3, S1 Akuntansi, dan S1 Manajemen. Jadi kalau di S1 Akuntansi itu bisa minta ke saya atau Bu Vio, kemudian kalau ke Manajemen bisa ke Pak Abi, ke D3 bisa ke Bu Oki. Nah, ini adalah nomor MOU. Jadi kan kita itu bikin kita bikin 3 dokumen kerjasama MOU PKSIA. Untuk nomornya ini berurutan dari yang paling besar itu MOU, kemudian ada PKS, dan kemudian baru turunannya ada IA. Jadi kita akan butuh 3 nomor dokumen kerjasama di sini ya. Nah, kalian juga bisa mintakan kepada mitra nomor surat keluar. Jadi nanti bilangnya ke mitra itu nomor surat keluar si mitranya. Nah, 3 nomor berurutan dari besar yang paling kecil. Urutannya itu untuk MOU 1, PKS 2, kemudian IA-nya yang ketiga. Seperti itu. Nah, silakan nanti diisi. Jadi nanti ketika kalian mengisi dokumen kerjasama ini, untuk nomor MOU PKS IA-nya silakan dikosongkan dulu saja. Nanti bisa dimintakan kepada PIC kerjasamanya, gitu ya. Kemudian untuk tanggal ini, nah di sini kita masuk kepada paragraf pertama ya. Di sini adalah tanggal tanda tangan si dokumen kerjasama. Kita membuat tanggal ini draftnya itu bukan draft ya, menyusun tanggalnya itu adalah sebelum magang dilaksanakan. Jadi misalnya start magang itu di 1 Agustus, maka dokumen kerjasamanya itu harus tertanggal 30 Juli, 29 Juli atau sebelumnya, pokoknya nomornya itu sebelum dari si kerjasama dilakukan, si magangnya itu dilakukan, seperti itu ya. Apa yang saya lupa tadi untuk dokumen kerjasama ini nomornya itu sesuai dengan tanggal di sini ya. Jadi kalau misalnya tanggal tanda tangannya itu 26 Juli, maka nanti nomor suratnya itu tertanggal 26 Juli juga. Dimintakan di tanggal 26 Juli kepada mitra magangnya gitu ya. Kemudian di sini ada bagian yang menandatangani, di bagian pihak Unsika tuh sudah ada ya Pak Rektor, kemudian data-data dari Rektor Universitas Singapura Bangsa. Nah, bisa dibaca di sini. Nah, kemudian di bagian kedua itu kalian akan mengisi nama siapa yang menandatangani si MOU ini. Nah, kemudian jabatannya di perusahaan itu apa, nama perusahaannya apa, kemudian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaannya siapa gitu, sesuai dengan SK si pimpinannya, bukan SK ya, maksudnya tuh surat keputusan saja. Kalau misalnya jabatannya di situ adalah direktur, berarti yang dicantumkan itu adalah akta pendirian si perusahaannya itu. Memang agak sedikit ribet sih di sini ya, karena kadang beberapa perusahaan besar itu agak susah untuk mengeluarkan hal-hal yang seperti itu karena bersifat privacy, tapi diusahakan dulu untuk dimintakan kepada mitra ya. Kemudian lanjut di sini ada keterangan dari pihak pertamanya siapa, yaitu Unsika ya. Kemudian pihak keduanya itu siapa. Nah, silakan di sini kalian deskripsikan mitra kalian itu perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa sih, kemudian berdomisili di mana atau berkedudukannya di mana, alamatnya di mana. Silakan dideskripsikan secara jelas dan detail gitu ya.
Nah, kemudian ini ada isinya, ruang lingkup, maksud dan tujuan, kemudian ada jangka waktu. Nah, untuk jangka waktu ini biasanya kita ngedraftnya itu 5 tahun, tetapi bisa dengan kesepakatan jika memang pihak mitranya tidak setuju untuk 5 tahun, bisa kita mintakan 2 tahun saja ya, minimal 2 tahun. Karena kalau 1 tahun proses MOU ini sendiri sudah cukup ribet gitu ya. Jadi minimal 2 tahun kerjasama lah yang bisa kita tanda tangani seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua. Jangan lupa untuk masing-masing dokumen ini akan dibuat salinan 2 rangkap, di mana yang salinan pertama yang materainya akan ditempel di pihak pertama ya, atau di pihak Unsika, materai yang pertama. Kemudian di salinan yang kedua ada materai lagi, tapi kita tempelnya di pihak kedua. Nah, kedua kolom ini akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan distempel dengan stempel dari si pihak pertama dan pihak kedua, seperti itu. Ya. Oke. Kalau untuk dokumen PKS secara garis besar sama ya, sebentar. Secara garis besar sama bentukannya, isinya, cara pengisiannya juga sama. Nah, seperti ini. Paling cuma dibedakan dari isinya saja, isi si dokumennya. Nah, di sini ada nama mitra, kemudian logonya jangan lupa dicantumkan, nomor surat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk tanggal boleh sama dengan si MOU, boleh berbeda. Tapi yang jelas kalau berbeda berarti tanggalnya itu setelah tanggal MOU. Seperti itu ya. Kemudian di sini nama dari yang menandatangani dokumen PKS-nya. Nah, seringkali ada pertanyaan di sini, apakah yang tanda tangan MOU dan PKS itu harus sama untuk yang pihak kedua? Nah, boleh ya berbeda, boleh yang berbeda. Tapi kalau memang mau disamakan tidak masalah juga. Tapi kalau untuk yang tanda tangan itu sebenarnya kita setarakan dengan yang menandatangan di sebelah kiri. Kalau di sini kita yang menandatangan adalah Dekan Fakultas Ekonomi. Nah, sedangkan di pihak kedua itu silakan kalian setarakan jabatannya di mitranya. Mungkin kalau di pemerintahan itu ada Kasubag kali ya, atau kalau di perusahaan itu manajer kali, atau HR-nya manajer ya kalau nggak salah yang setara gitu. Jadi silakan disamakan saja dengan jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Nah, untuk ini kita masih ini masih draft yang lama, jadi cuma dua tanda tangan di sini ya. Dan jangan lupa tetap ada materai di pihak pertama dan di pihak kedua, 2 salinan juga, 2 kopian ya. Nah, silakan diisi kurang lebih sama dengan yang tadi di MOU. Kalian isi juga di sini ada deskripsi dari mitranya seperti apa, disamakan saja dengan MOU-nya. Jadi tinggal kalian kopas dari dokumen MOU-nya. Seperti itu. Nah, untuk PKS ini biasanya berlaku 5 tahun juga, tapi bisa minimal 2 tahun ya, seperti itu. Nah, biasanya ada pertanyaan nih terkait pasal 5, terkait biaya dan cara pembayaran. Nah, di sini pasal 5 ini boleh dicantumkan dan boleh dihapus dengan persetujuan mitra. Nah, jika dihapus berarti ini pasal 6-nya naik jadi pasal 5 ya. Seperti itu. Tapi kalau mau dicantumkan tidak ada masalah karena sebenarnya ini cuma bagian dari draft dokumen kerjasama saja. Jadi tidak akan mempengaruhi isi dari dokumen kerjasamanya gitu, karena kan biasanya kita juga tidak ada biaya-biaya dan cara pembayaran ya untuk si magang ini gitu. Oke, kemudian untuk IA itu dokumennya ini ya sama, kurang lebih sama. Nah, tinggal nanti kalian sesuaikan saja, tapi di sini yang melaksanakan kerjasama adalah prodinya.
Nah, prodinya S1 akuntansi kah, S1 manajemen kah? Jadi tolong dilihat lagi. Terus perbedaannya untuk IA itu kita di sini punya detail kegiatannya. Jadi deskripsi kegiatannya apa. Nah, di sini ada paragraf luaran mahasiswa. Luaran ini adalah jumlah mahasiswa yang magang di mitra tersebut. Jadi totalnya ya. Kemudian isi dari kolom tabel ini adalah eh logbook kalian ya. Jadi job desk selama magang itu secara umum gambarannya seperti apa sih gitu. Tidak perlu terlalu detail. Nanti yang detail itu akan kalian deskripsikan di logbook ya. Nanti kalian akan membuat logbook. Tapi untuk di kolom ini setidaknya tergambar apa sih yang akan kalian kerjakan selama 1 semester ke depan di mitra tersebut. Jadi silakan diskusikan dengan mitra. Kira-kira apa sih tupoksi kalian ketika selama kalian magang di sana seperti itu ya. Nah, untuk IA itu jangka waktu dokumen kerjasamanya 1 semester ya seperti itu. Nah, untuk yang tanda tangan ini ada 2 juga. Kalau di pihak Unsika diwakili oleh Bapak Dekan dan yang pihak kedua silahkan disesuaikan dengan jabatan pimpinan kedua di mitranya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Ibu Feni dan Pak Abi. Boleh saya kembalikan lagi kepada Bu Feni dan Pak Abi. Oke, terima kasih Bu Rizke untuk pemaparan dari kerjasamanya. Itu tadi ada MOU PKSIA, teman-teman jangan lupa harus sesuai dengan instruksi yang Bu Rizke tadi infokan ya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Abi? Silakan Rebecca. Terima kasih Bapak, saya izin bertanya. Berarti kalau misalnya perusahaannya itu baru ada cutting kemarin magang, berarti itu udah otomatis MOU ya Pak atau Ibu? Kasih. Betul, kalau udah ada cutting magang berarti sudah ada MOU dan biasanya sudah ada PKS ya Bu Feni ya. Hanya nanti tinggal dicek dulu Rebecca, masa berlakunya masih berlaku apa tidak. Karena ya itu tadi, takutnya mereka ngikutin juga, ternyata udah pas tahun terakhir. Tapi dia tetap dicek. Tapi kalau untuk ditanya sudah ada MOU dan PKS sudah ada pastinya. Dan diingat, itu magangnya magang konversi atau non konversi. Kalau magang non konversi pasti tidak kerjasama ya. Jadi dicek lagi Kak, cuttingnya itu magang konversi apa non konversi gitu. Baik, terima kasih Pak, Bu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Naila Aziza Meka. Baik, terima kasih Pak Robi kesempatannya. Baik, izin bertanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan saya tuh udah dapat tempat magang ya Pak Bu. Nah, dan itu tuh tempat magang itu sudah bermitra juga di tahun sebelumnya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah untuk mengurus dokumen-dokumen seperti MOU, IA, dan lain-lain itu tuh cukup secara online atau perlu offline ya Bu? Ya Pak Bu. Contohnya kayak permintaan tanda tangan seperti itu. Terima kasih Pak Bu. Oke, izin menjawab nanti mungkin akan dibantu oleh Bu Feni dan Bu Rizke ya. Jadi kalau pengurusan atau kita ngomongin tanda tangan MOU PKS dan IA itu harus tanda tangan basah. Dan juga harus ada capnya. Jadi teman-teman tadi izin juga melengkapi dari Bu Rizke, yang bisa tanda tangan di MOU PKS IA yang bisa menggunakan cap dari perusahaan. Jadi bukan berarti nanti semuanya bisa, itu yang pertama. Enggak, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Feni atau Bu Rizke? Oke, memang udah sesuai ya harus tanda tangan basah, bukan tanda tangan digital, gitu ya. Oh ya, mungkin lupa disampaikan tadi ya. Untuk dokumen MOU PKS IA ini kalian boleh konsultasi ya dengan masing-masing PIC kerjasamanya. Jadi ketika kalian sudah dapat draft dari mitra sebelum di print, itu kalian bisa koordinasi dulu nih dengan masing-masing PIC.
apakah dokumennya itu penulisan, pengisiannya sudah sesuai dengan yang kita maksud seperti itu. Jadi nggak buang-buang waktu nih kalian print draft yang salah atau mungkin belum sesuai. Jadi silakan dikonsultasikan dulu sebelum di print, sebelum ditandatangan. Jadi jangan main langsung tanda tangan aja, confirm dulu dengan masing-masing PIC-nya seperti itu. Ya, boleh ya Pak Abi ya? Betul. Oh, boleh Jadi ya. teman-teman konsul dulu MOU PKS sudah sesuai isinya belum? Kalau misalnya sudah dapat dari mitra, konsul dulu dengan kami nih, tim kerjasama. Oh, sudah sesuai, baru dilakukan penandatanganan. Tuh. Dan juga jangan lupa ketika sudah dari mitra, serahkan langsung ke tim kerjasama di fakultas. Karena yang ngurus untuk di fakultas bukan teman-teman, tapi nanti dari tim kerjasama. Jadi teman-teman nggak perlu nanti bolak-balik ke rektorat. Nggak. Jadi teman-teman serahkan ke tim kerjasama dan tidak boleh juga untuk bypass langsung ke rektorat seperti itu. Iya, karena tanda tangan MOU PKSIA itu akan dilaksanakan secara kolektif per prodinya. Nah, jadi nanti kita akan kasih deadline tanggal, kapan pengumpulan MOU PKSIA, kemudian kapan persyaratan yang lain harus dilengkapi. Nah, ada deadline tanggalnya, silakan kalian penuhi seperti itu. Jadi jangan bypass ya, sekali lagi diingat. Sudah jelas, Naila? Sudah jelas, Mbak. Tapi saya izin bertanya, Pak. Mm-mm. Kalau misal jadi kan jasa saya tuh, apa namanya, Senin depan tuh sudah, masuk magang ya, Pak. Nah, itu tuh kalau misalkan besok tuh FEB itu tutup nggak ya, Pak? Kalau misalkan mau ngurus langsung besok gitu, secara offline. Bisa WA dulu aja Naila, kan ada Bu Feni, Bu Rizke yang akan ngebantu. Gitu. Karena juga tanda tangan kan, atau kita ngomongin secara draft kan, tidak harus langsung tanda tangan hari itu juga. Karena kalau kita ngomongin menyesuaikan tanda tangan rektor, menyesuaikan tanda tangan Pak Dekan, seperti itu. Jadi WA Oke, dulu Pak, baik. aja. Mm-mm. Oke, Pak, noted, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Oke, tadi dari Naila. Lanjut pertanyaan dari Nur Sifa. Apa yang mau ditanyakan? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak. Ini saya izin konfirmasi. Sebelumnya saya itu kan sudah mulai magang ya Pak atau Bu. Nah, dan kebetulan MOU PKS dengan mitra tempat saya yang magang itu masih berlaku dari tahun yang sebelumnya. Nah, berarti itu nanti saya cukup ngurus berkas IA saja ya? Betul, kalau MOU PKS-nya masih berlaku, berarti tinggal urus berkas IA-nya, seperti itu. Dan yang terpenting job desk-nya seperti syarat tadi di awal ya, tidak boleh hanya sekedar administrasi, itu yang terpenting. Oke, Nursifa? Iya, baik. Terima kasih Bapak. Oke. Lanjut, Naswa Nigita Putri Nurila. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya dari S1 Manajemen, saya izin bertanya Bapak, tadi kan sempat disampaikan bahwasanya mahasiswa yang sudah mendaftar itu tidak dapat mengundurkan diri. Nah, saya ingin memastikan untuk kondisi tertentu, misalnya saya sedang mengajukan ke PT yang mekanismenya tuh harus mengirim CV terlebih dahulu, dan setelah lolos baru ada pembahasan lebih lanjut mengenai MOU. Nah, apabila di tahap berikutnya ternyata dari pihak perusahaan ini tidak dapat melanjutkan kerjasama atau tidak bersedia melakukan MOU dengan kampus, apakah dalam kondisi seperti itu saya diperbolehkan untuk membatalkan atau ada prosedur lain yang perlu dilakukan, Bapak? Oke. Jadi kan biasanya kalau kamu magang itu akan ada proses wawancara. Makanya di situ dipastikan, Pak, kampus kami mewajibkan untuk MOU. Apakah bersedia atau tidak? Seperti itu sih, Naswa. Setahu saya belum ada perusahaan yang terima dari CV terus langsung diterima terus tanpa ada wawancara. Nah, menurut saya setahu saya, tapi kalau kalau memang ada yang berbeda mungkin akan perbedaan ya. Tapi jika memang kondisi seperti itu gimana Bu Feni? Oke, jadi teman-teman harus memastikan di awal ya sebenarnya untuk kerjasama gitu. Pak, saya mau ke magang, tapi magangnya itu bukan magang yang pas liburan aja.
saya rencananya magang selama 5 bulan 2 minggu atau 113 hari. Itu nanti kita diwajibkan, oleh pihak kampus untuk mengurus dokumen kerjasama. Itu jadi harus disonding di awal ya, Teh, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, gitu. Berarti seandainya apabila perusahaannya menyatakan tidak bisa MOU, saya bisa langsung mengundurkan diri, Ibu, kalau posisinya belum diterima, itu tidak Sebenar apa-apa? Nah gini, sebenarnya gini, karena Teteh udah sounding di awal, gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu berkeberatan untuk melakukan kerjasama, ada kemungkinan dan besar kemungkinan Teteh tidak akan diterima, seperti itu sih, gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Mhm. Oke. Sekarang dari Naswa sudah, kita lanjutkan ke Angelina Dina. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin bertanya, kalau misalkan kita mau ikut magang di institut pemerintahan gitu, dan sebelumnya belum pernah ada alumni, teknis untuk MU dan magang itu kita mau konversi. Nah, terus untuk teknis MOU dan PKS-nya itu bagaimana ya? Apakah sama dengan PT atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, monggo Bu Feni untuk menjelaskan lagi. Boleh diulang Teh, gimana? Teknis untuk MOU PKSIA apakah sama kalau Iya, perusahaannya iya Ibu, kalau misalkan kita mau ikut nyoba magang di institut pemerintah gitu, Bu. mhm, Nah, kita mau dikonversi juga. mhm, Kan ada MOU dan PKS-nya. mhm, Dan itu teknisnya itu bagaimana? sama. Sama. Mitranya apa Teh sebelumnya? Mitranya siapa coba? Semisal saya mau nyoba ikut magang yang Menke reguler gitu, Ibu. Apa? Apa tuh? Magang yang di bawah Menke. Oh, Menke Menkeu, Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan maksudnya. Iya, atau di institut pemerintahan lainnya, Ibu. Setingkat kementerian berarti ya, bukan pemerintah daerah. Iya, maaf. Ya, gimana Bi? Kementerian Bi? Jadi kalau di kementerian pada dasarnya sama aja untuk pengurusan MOU PKSIA. Yang penting satu, mereka mau. Itu yang penting, mereka mau. Karena ada beberapa kementerian yang tidak mau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun mereka mau, waktunya harus bisa selesai. Karena ini ada case, sampai sekarang MOU-nya belum keluar, padahal magangnya sudah harus selesai. Nah, sehingga kalau kayak gitu, teman-teman kasihan di teman-temannya. Bisa jadi tidak akan bisa dikonversi. Terus kalau saya Kemenkeu bukan magang yang sebulan ya, magang minimal 113 hari kerja loh ya. Jadi itu yang harus di ini. Jadi yang penting merekanya mau, dan yang kedua dalam proses itu bisa nggak selesai dalam waktu kalian magang. Gitu Angela. Baik, Bapak. Terima kasih. Yuk. Oke, tadi dari Angela udah, lanjut ke Raina Sarah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, saya Raina Sarah dari program studi S1 Akuntansi. Izin bertanya, tadi kan Bu Pio kan sudah menjelaskannya terkait syarat magang konversi itu. Nah, tadi ada poin di mana kalau misalkan S1 Akuntansi itu hanya diperkenalkan untuk melakukan konversi 1 semester. Jadi kalau misalkan memilih program lain itu diperkenalkan untuk memilih program lain selain magang. Nah, kebetulan kan dari kelas saya itu beberapa ada yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar, Bapak. Nah, apakah nanti di semester 6 masih bisa untuk melakukan magang konversi atau hanya diperkenankan untuk melakukan konversi nilai itu hanya sekali aja pada saat pertukaran pelajar? Seperti itu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Oke, izin menjawab ya Teh. Sebenarnya untuk melakukan S1 akuntansi ya, untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus itu boleh 2 kali atau 2 semester. Tapi tidak boleh dua-duanya magang. Kalau misalnya yang pertama adalah, pembelajaran, pertukaran mahasiswa, berarti yang keduanya itu boleh magang. Tapi kalau yang pertamanya sudah magang, yang keduanya nggak boleh magang lagi, seperti itu. Jadi boleh 2 kali kegiatan pembelajaran luar kampus, tapi tidak boleh magang dua-duanya, gitu.
Baik Ibu, terima kasih. Jadi boleh 2 kali, namun yang membedakan S1 akuntansi tidak boleh dua-duanya magang. S1 manajemen boleh 2 kali, boleh dua-duanya magang, tapi tidak boleh di tempat yang sama. Oke. Oke, lanjut ke Muhammad Dufi Azim. Apa yang mau ditanyakan? Ya, baik Bu, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin memastikan aja terkait satu program pembelajaran dari industri teknologi yang saya temukan. Program ini tuh berbentuk pelatihan online terstruktur di mana peserta nggak hanya belajar teori, tapi langsung mengerjakan proyek kayak buat aplikasi atau sistem gitu, kemudian hasilnya dinilai dan direview oleh mentor atau praktisi industri. Output dari program ini tuh kayak proyek aplikasi nyata, dokumentasi kerja, dan evaluasi dari mentor industri. Jadi prosesnya tuh mirip-mirip sama kerja berbasis proyek di industri gitu. Hanya saja ini dilakukan secara online. Nah, yang pengen saya tanyakan itu, apakah kegiatan seperti ini bisa dipertimbangkan atau dikonversi setara dengan magang gitu? Karena dari sisi aktivitas dan output pembelajarnya, ini cukup relevan dengan capaian magang. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Muhammad Dufi. Kalau dari pandangan saya belum bisa dianggap dengan konversi magang karena 20 SKS. 20 SKS berarti itu ada 7 mata kuliah kurang lebih yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak bisa? Nanti mungkin Bu Feni atau Bu Rizka akan menambahkan ya. Kedua, kenapa nggak bisa? MOU PKSIA-nya atas nama siapa, Dufi? Kan nggak bisa. Nah, ya, padahal syarat itu bukan dari kami yang buat. Jadi ingat teman-teman, MOU PKSIA itu bukan dari FEB yang buat. Bukan dari Pak Rabi yang buat, bukan dari Bu Feni yang buat, bukan dari Bu Rizko yang buat, bukan. Tapi itu dari mana? Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi itu syarat utama ketika kita masukin nilai teman-teman harus disertakan dengan MOU PKSIA itu. Sehingga kalau dari pandangan saya dan menurut saya tidak bisa. Karena satu harus relevan dengan 20 SKS tersebut dan yang kedua tidak adanya legalitasnya seperti itu. Mungkin akan ditambahi oleh Bu Feni ataupun Bu Rizko. Oke, iya. Untuk, sama sih sebenarnya dengan Pak Labi ya. Harus jelas dulu kita akan MOU dan PKS dan IA-nya itu dengan siapa, gitu. Karena kalau misalnya dari awal online sampai akhir online, kita nggak tahu mau ketemu siapa, Kang, gitu. Padahal untuk MOU PKS IA tadi harus ada tanda tangan basah, bukan tanda tangan yang digital. Nah, itu harus juga sesuai dengan, penjurusan, gitu ya. Misalnya jurusannya akuntansi, itu otomatis harus menempuh atau misalnya menempuh magang di kegiatannya di bidang akuntansi, gitu kan. Harus, di perpajakan, di keuangan, seperti itu. Di bagian anggaran banyak sih akuntansi. Itu tambahan dari saya. Bu Rizka ada tambahan, Bu? Iya, setuju sih. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Sama. Oke, Oke. baik, baik. Terima kasih. Ya. Oke. Thank you Dufi atas pertanyaannya. Oke, lanjut ke tadi kayaknya siapa nih yang ini ya? Suparyani Dewi ya? Kayaknya ya. Saya ngikutin pokoknya dari paling kiri aja. Oke, Suparyani Dewi silahkan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Supa Aryani Dewi dari S1 Manajemen. Izin bertanya mengenai sebagian mahasiswa kan saat ini punya aktivitas di luar perkuliahan kayak organisasi, kepanitiaan, maupun kegiatan pengembangan diri lainnya ya Pak, yang mungkin itu cukup menyita waktu. Nah, dalam kondisi tersebut, apakah pelaksanaan magang itu diwajibkan untuk dilakukan pada semester 5 atau mahasiswa masih diperbolehkan melaksanakannya pada semester 6 sesuai dengan kesiapan dan perencanaan akademiknya masing-masing gitu Pak. Selain itu, apabila mahasiswanya belum dapat merealisasikan magang pada semester 5 maupun semester 6 karena alasan tertentu, apakah terdapat konsekuensi akademik yang perlu dia perhatikan gitu Pak? Dan apakah masih ada kesempatan atau mekanisme tertentu yang dapat ditempuh agar mahasiswanya itu tetap dapat memenuhi kewajiban magang tersebut gitu Pak? Terima kasih. Oke, jadi Supa, magang itu pilihan ya, bukan kewajiban. Itu yang pertama. Makanya
Bagi kalian yang berminat magang bisa mengikuti sosialisasi ini. Jadi, Pak, saya lebih memilih akademis karena saya sibuk di BEM, saya sibuk di himpunan. It's okay. Banyak cara untuk mengembangkan diri, banyak cara untuk mengembangkan soft skill, tidak harus melalui magang. Jadi kalau misalnya tadi kata Pak, saya semester 5 ini masih sibuk. It's okay, semester 6 masih boleh untuk magang. Tapi kalau Pak, memang saya tidak berencana magang untuk semester 5 dan 6, it's okay, nggak ada masalah. Teman-teman mengikuti mata kuliah di kelas pun tidak salah. Pak, saya fokusnya mau di himpunan, habis itu saya mau bergerak ke menjadi BEM, fakultas, terus mau nanti jadi presbem Unsika. It's okay, nggak ada masalah. Jadi magang ini pilihan untuk teman-teman. Jadi bukan suatu kewajiban, Supa. Jadi tidak harus diganti dengan itu, nggak ada. Oke, Supa? Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, jadi ini magang, betul ya Bu Feni ya, magang itu pilihan, bukan wajib. Oke, lanjut ke Salwa Labibah Azahra. Oke, baik Bapak, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Salwa Labibah Azahra dari S1 Manajemen. Izin bertanya, misalnya nih Pak, saya sudah ngelamar di satu perusahaan tersebut, lalu sudah ada MOU. Namun MOU tersebut mau habis nih di bulan Agustus. Apakah itu nanti MOU-nya bakal ketika saya nanti bakal keterima, apakah MOU tersebut bakal otomatis bisa berlanjut atau saya yang sowan terlebih dahulu untuk kayak Bapak Ibu, apakah ini MOU-nya bisa dilanjut? Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, berarti MOU udah ada, tapi mau habis di Agustus. Gimana Bu Rizka, Bu Feni? Harus diperpanjang ya Teh. Kalau misalnya MOU-nya udah ada tapi mau habis Agustus, nanti Teteh bisa ngurus juga terkait MOU-nya karena MOU-nya harus diperpanjang. Apalagi kan nanti beres magangnya itu kan di akhir tahun ya. Nanti kalau misalnya MOU-nya udah expired itu nggak bisa muncul IA, harus ada perpanjangan. Oke, izin menambahkan dari Bu Feni. Jadi kalian nggak usah panik, nggak usah seperti apa. Kalian konfirmasi dan koordinasi dengan pihak mitra. Bu, ternyata MOU-nya habis, kami mau memperpanjang. Nanti sesuai tadi yang dijelaskan nih di awal sama teman-teman nanya tadi kan lainnya Salwa ya. Oh, ternyata oke, nggak apa-apa diperpanjang. Kalian ngasih draftnya, mereka setuju, kalian kirim ke tim kerjasama. Jadi nggak perlu teman-teman nih ngurus ke rektorat, no. Silakan hubungi tim kerjasama masing-masing. Mohon maaf, suara saya terdengar teman-teman. Tadi kayak nge-freeze saya. Iya, udah terdengar. Terdengar. Oke, mohon maaf. Jadi intinya Salwa, kalian tugasnya koordinasi dengan pihak mitra. Setelah dari pihak mitra, oh bisa diperpanjang, oke. Nanti tinggal mengirim draftnya seperti tadi yang dijelaskan Bu Feni. Nanti di kampusnya kalian nggak perlu ke rektorat, nggak perlu bolak-balik, serahkan ke tim kerjasama. Seperti itu Salwa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nggak usah panik dulu, nggak usah, waduh harus ke rektorat, nggak. Kami yang ngurusnya semua di kampus, tapi kami minta bantuan ke teman-teman untuk koordinasi ke pihak mitranya. Gimana Salwa atau Bu Feni, ada mau tambahan? Ya, cukup. Salwa udah cukup? Berarti kita yang ngirim draft duluan ke mitra ya Pak? Ke mitra perusahaannya? Iya, makanya koordinasi dulu dengan mitranya. Bu, ini kita sudah punya MOU, pastiin ini kita ternyata udah mau habis, Bu. Nah, kita mau perpanjang gimana ya, Bu? Kamu minta arahan dulu aja dari mitra seperti apa. Seperti Oke, itu. baik Bapak. Terima kasih. Yuk. Lanjut. Izahlin Moaisha. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Izalin Moaisha dari Prodi
satu manajemen, saya izin bertanya terkait proses mencari tempat magang mandiri ini, Pak Bu. Apakah mahasiswa hanya bisa mendaftar ketika perusahaan ini sedang membuka lowongan magang secara resmi, atau mahasiswa boleh juga mengirimkan CV dan surat pengajuan terlebih dahulu langsung ke perusahaan meskipun belum ada informasi mengenai pembukaan magang? Terima kasih. Oke, dari Izalin. Gimana Bu Feni? Oke, Teteh, untuk perusahaan-perusahaan atau mitra-mitra ya, itu biasanya mereka beda-beda nih prosesnya gitu ya. Ada yang mereka buka lowongan, ada yang mereka ya udah yang penting CV-nya ada dulu nanti kita akan, apa namanya, akan seleksi by CV gitu kan. Nah, untuk Teteh ketika Teteh mau mencari mitra-mitra tersebut, maka Teteh harus mencari satu-satu info dari mitra tersebut. Kalau mitra itu biasanya buka lowongan magang nggak ya? Kalau misalnya buka lowongan magang atau misalnya mitra itu apa langsung nerima CV aja nggak ya? Gitu. Jadi itu balik lagi ke mahasiswa-mahasiswi. Karena nanti ada mahasiswa-mahasiswi yang, berkesempatan atau kalau misalnya gini, dari, mitra yang udah MOU-an atau mitra yang akan MOU-an langsung ngomong ke kita gitu kan, ke pihak, dosen, itu pasti kita akan infokan ke teman-teman semua, "Eh, ada nih lowongan di PT ini, bagi yang berminat mangga diisi linknya," seperti itu. Tapi kalau misalnya Teteh mau mencari mitra yang baru, mangga di, apa namanya, dicari lebih dalam ya, mitra itu maunya biasanya sistemnya kayak gimana terkait penerimaan mahasiswa magang, kayak gitu. Karena setiap mitra pasti beda-beda Teh. Gimana? Ya, baik, terima kasih Bapak, Ibu atas jawabannya. Ya, jadi kembalikan lagi ke perusahaan. Karena setiap perusahaan punya prosedur yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamaratakan. Ada kayak seperti kemarin Swiss Bail-in menginfo ke kami, nanti tinggal kirim CV. Ada juga yang kami yang seleksi, ada juga yang tetap dua-duanya wawancara, ada yang kemarin teman-teman yang lain juga mengirim langsung ke perusahaan dan keterima. Itulah masing-masing perusahaan. Oke, lanjut. Nazwa Salsabila Azahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Nazwa Salsabila Azahra dari Prodi S1 Manajemen. Izin bertanya, jika ingin melaksanakan magang di semester 6, apakah harus melakukan prosedur magang dari sekarang bersamaan dengan yang mau magang semester 5 kayak dari pembuatan MOU dan lainnya? Karena tadi untuk tanda tangan itu kan di kolektif, apa kita juga harus bikin bareng sama yang mau magang semester 5 ini? Izin jawab ya Pak Abi. Untuk yang magang semester 6 itu nanti aja kita pasti akan ada sosialisasi lagi, gitu. Jadi biar tidak bercampur, kenapa? Karena IA itu diterbitkan ketika sebelum magang dilaksanakan. Kalau IA-nya udah ada sekarang tapi kegiatan magangnya nanti itu nggak bisa, ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, begitu Nazwa. Jadi bagi teman-teman nih sekalian saya jawab yang ada di Isnaya juga nanya, katanya kalau magang semester 6 dimulai saat ini apa enggak, seperti jawaban Ibu Feni, nanti ya teman-teman ya. Jadi nggak harus sekarang semuanya. Jadi yang sekarang ini ya memang untuk magang semester 5, betul Bu Feni? Betul. Oke, seperti itu. Lanjut ke Cindy Clara Pratiwi. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Bapak Ibu sebelumnya. Perkenalkan nama saya Cindy Clara Pratiwi dari, S1 Akuntansi. Saya izin bertanya Bapak, Ibu, kalau misalnya tadi kan jangka waktunya misalnya perusahaan terima kita tuh di Agustus untuk mulai bekerja, tapi dia selesainya benar-benar mintanya di akhir tahun, 31 Desember untuk konversi nilainya bagaimana ya Bapak, Ibu? Kayak untuk nilai kita ke kampusnya gimana gitu, kalau misalnya dia mintanya benar-benar selesai akhir tahun? Satu, izin menjawab dulu ya Bu Feni ya. Jadi yang pertama harus dihitung minimal 113 hari kerja, Cindy. Kalau belum memenuhi 113 hari kerja berarti belum bisa dikonversi 20 SKS. Terus kalau misal memang selesai di akhir tahun tidak ada masalah. Kalau memang memenuhi 113 hari kerja di luar tanggal merah maupun hari libur, kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman
Kalau kurang lebih kan kalau kita, ini perkiraan saya, perkiraan kalau teman-teman di bulan Agustus harusnya malah selesainya di 8 tambah 5 itu di bulan Januari, berarti harusnya kurang, berarti belum bisa dikonversi. Misal nih Pak, saya di bulan Agustus tapi nanti selesai magangnya di Januari, sesuai dengan 113 hari kerja, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Rizka atau Bu Feni? Ya, cukup kayak gitu. Yang penting adalah 113 hari kerja ya. Jadi kalau misalnya mitranya pengen akhir tahun beres, ya nggak apa-apa, tapi mulainya harus dari sekarang-sekarang gitu ya. Jangan nanti mulainya Agustus, Agustus kan nggak bisa ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, cuma 5 bulan gitu. Belum lagi ada libur. Jadi nanti teteh harus hitung dari akhir tahun ke Agustus itu gimana. Ke awalnya itu gimana, kapan harus mulainya, gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekalian nambahin juga, bagi teman-teman yang mau KKN di awal tahun ya, itu juga harus memperhitungkan, harus mulai, magangnya kapan, gitu. Atau misalnya KKN biasanya bisa sih di tengah tahun ya. Betul. Jadi teman-teman yang berminat KKN kan ada 2 kali, 2 periode, yaitu di Desember atau Januari ya kalau nggak salah. Januari, Nah, Januari dan juga KKN di bulan Juni ini, Juni di akhir. Juni akhir. Itu juga harus dipertimbangkan. Kalau, "Oh nggak apa-apa Pak, saya mau magang, nanti KKN saya ikut yang di Juni," it's okay. Itu adalah pilihan teman-teman semua. Mhm. Lanjut, pertanyaan dari Nasmi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya izin bertanya. Tadi saya cek di spreadsheet di salah satu perusahaan yang saya ingin daftar itu di kolom MOU-nya itu kosong ya, Pak. Apakah itu tuh masih proses kerjasama atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Mohon maaf Nasmi bisa diulang atau Bu Feni jelas di saya kurang jelas oleh Enggak, gimana? Oke, baik. Saya ingin bertanya, Ibu. Jadi tadi saya cek di MOU di salah satu perusahaan yang ingin saya daftar itu, kolom MOU-nya itu kosong, nggak ada tanggalnya. Tapi di PKS sama IA-nya itu ada. Nah, apakah itu MOU-nya masih proses kerjasama atau bagaimana, Ibu? Oke, kalau boleh tahu perusahaan apa Nasmi yang kamu lihat? Di PT Pupuk Kujang, Pak. Pupuk Kujang. Iya, Oke. Kamu dari S1 apa? S1 Manajemen, Bapak. Oke, S1 Manajemen. Jadi kalau untuk Pupuk Kujang ya, untuk MOU masih berlaku. Sedang diurus sih ini, sedang diurus perpanjangan. Tapi yang perlu jadi konsen itu adalah kakak tingkat Pupuk Kujang itu dalam pengurusan IA beberapa semester ini terjadi kendala Nasmi. Gitu. Jadi ada yang tidak jadi, ada yang keluarnya lama bahkan setelah magang sehingga deg-degan nggak bisa dikonversi, ada yang ditolak. Jadi kalau mau di Pupuk Kujang silahkan make sure dulu ke perusahaannya. Tapi kalau ditanya sudah ada MOU, sudah ada. Saya ingin bertanya kembali, Bapak. Berarti yang perlu diperhatikan itu PKS sama IA-nya? MOU juga, MOU sudah ada. MOU sudah ada, Oh, sedang masih perpanjangan dia dengan Faperta MOU-nya, tapi itu dengan Unsika. Jadi sudah aktif, mungkin belum diupdate dari tadi yang data kerjasama. Kalau untuk PKS IA-nya, IA-nya memang diurus per semester, seperti yang tadi dijelaskan Bu Feni. Untuk PKS-nya, setahu saya, nah ini saya belum cek nih, apakah dengan FEB masih aktif apa enggak. Jadi karena beda, kalau Pak ini PKS-nya dengan Faperta Pak, berarti teman-teman harus bikin PKS lagi. baik. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, tadi dari Nasmi, lanjut Felisa Nur Eka. Baik, terima kasih Bapak, Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya Felisa Noreka dari S1 Manajemen. Izin bertanya, Pak, bagaimana flow pendaftaran magang sebelum kita mengurus MOU ya, Pak? Dan di awal juga sudah diberikan syarat di slide awal untuk terkait ACC dari dosen wali masing-masing dan apakah ACC dari dosen wali itu memerlukan surat yang harus ditandatangani sebagai syarat pendaftarannya atau bagaimana ya Pak? Oke, gimana Bu Feni?
Nanti ada berkas-berkas yang akan harus teman-teman urus, salah satunya adalah formulir konversi mata kuliah, itu ditandatangani salah satunya oleh dosen wali gitu ya. Nah, tapi mungkin karena perkuliahan lagi libur dan nanti kita akan menginfokan tenggat-tenggat waktunya, nanti, untuk yang pendaftaran teman-teman mungkin bisa meminta tanda tangan digital terlebih dahulu gitu. Tapi diusahakan untuk tanda tangan basah, kenapa? Karena itu nanti harus ada tanda tangan basahnya juga, gitu. Gimana? Apakah sudah jelas? Baik, baik, sudah jelas Bapak, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Ya, salah satunya bisa dilihat di mana di FE Klik juga ada kok itu. Salah satu surat persetujuan pembimbing untuk magang. Jadi kalau mau lebih jelas di grup akan di-share seperti itu. Oke. Thank you Felisa, kita lanjut ke Cayani Hatimuria. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk saat ini kan saya masih nyari-nyari mitra lewat online gitu yang buka magang. Nah, di form pendaftarannya itu harus nyantumin nama dosen pembimbing dan nomor teleponnya. Nah, itu yang harus saya cantumin itu siapa ya? Dan semisal saya cantumin itu saya harus konfirmasi ke dosennya juga atau nggak perlu, Pak? Terima kasih. Di form yang mana ya Cayani ya? Cayani Hatimuria, di form yang mana yang ada nomor telepon dosen dan ininya? Di ini, pendaftaran magangnya gitu, dari mitranya gitu, Pak. Oh, pembatasan magang dari mitra. Bisa diisi dengan nomor dosen wali terlebih dahulu atau nomor, mohon izin saya revisi tadi dari nomor dosen wali, masukkan saja nomor PIC kerjasama dari prodimu. Kamu dari prodi mana? S1 akuntansi, Bapak. Ya, berarti nanti masukkan nama dan nomor PIC dari S1 akuntansi, bisa Bu Rizke ataupun Bu Feni. Kayak gitu. Oke. Oke? Tapi nanti, untuk yang mau mencantumkan nomor dan siapa DPL-nya ke mitra gitu ya, nanti teman-teman wajib konfirmasi terlebih dahulu ya. Takutnya kita bingung nih tiba-tiba ada WA, tiba-tiba ada telepon, "Bu, Ibu DPL si ini ya," gitu kan, siapa gitu kan, kan nggak kenal. Oke? Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ini yang raise hand ada Korea Koirun Nafisa. Silahkan. Baik, Bapak, mohon izin. Saya Korea Khairun Nafisa dari S1 Manajemen. Di link yang mitra yang sudah bekerja sama dengan Prodi itu, tanggal yang tercantum merupakan tanggal mulai atau tanggal berakhir kerjasama ya, Pak. Kemudian saya melihat di tulisan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, itu MOU-nya ada tulisan menginduk ke Pemkab Bekasi. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Oke, ini yang kamu lihat yang di-share di link yang di-share di komen apa yang tadi kami share di awal? Di kolom chat, Bapak. Oh, yang di kolom chat. Mungkin Bu Feni bisa dibantu. Kalau untuk gini, saya bantu jawab yang untuk MOU. Jadi kan MOU dengan dinas misalnya di Karawang atau tadi dibilang di Bekasi, itu memang Unsika sudah memiliki MOU dengan pemerintahan atau Pemkab dari daerah tersebut. Jadi kalau kayak Karawang, teman-teman mendaftar tidak perlu MOU lagi karena memang sudah menginduk dengan Pemkab Karawang. Begitu juga tadi dengan Bekasi, memang MOU sudah menginduk ke Pemkab Bekasi seperti itu. Tapi kalau untuk tanggalnya, monggo Bu Feni. Tanggal gimana? Tanggal mulai? Ya, yang di link spreadsheet itu ada tulisan
2023, 2024 itu tuh tanggal mulai daftar mitranya atau tanggal berakhir mitranya, Ibu? Oh, enggak, itu tanggal berlangsungnya kegiatan kayaknya. Saya belum buka. Bu Rizka, bentar ya. Itu tanggal Saya awal cek dulu ya. kerjasamanya, tapi itu yang perlu dicek masa berlakunya. Karena biasanya hanya 6 bulan atau 1 tahun. Nih. Atau kalau PKS paling lama, yaitu dari 5 tahun. Jadi memang harus dicek terlebih dahulu. Oh, ini yang prodi S1 akuntansi PT Jasa Keuangan Indonesia MOU-nya Januari 2023 gitu maksudnya ya? Nah, itu tanggal MOU-nya tanggal Januari 2023, teman-teman. Berarti yang harus diperiksa keaktifannya gitu ya? Apakah masih Betul. atau tidak? Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih meyakinkan gitu ya, atau misalnya lebih yakin, ini misalnya kan ada PT Indosafety Sentosa Industri Karawang, itu tanggal MOU-nya adalah 16 Januari 2026. Nah, ini kemungkinan besar masih berlaku gitu. Tapi kalau yang udah lama-lama kayak 2023 itu harus dicek lagi. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan dari Dedeh. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk pengajuan magang kan kira-kira berkas apa ya yang perlu disiapinnya tuh selain MOU sama CV? Apakah perlu melampirkan proposal magang juga? Jika memang perlu, apa ada template dari kampus atau format tertentu yang harus saya ikuti? Terima kasih. Oke, untuk MOU PKSIA, selain MOU PKSIA ya, teman-teman nanti ada proposal, ada formulir konversi, ada fakta integritas gitu ya, dan ada apa lagi ya, Bi? Proposal, surat pertanggungjawaban mahasiswa dan Oh ya, fakta integritas, lalu ada persetujuan persetujuan. konversi, persetujuan dosen wali. Itu nanti semua akan di-share di grup masing-masing prodi ya, Teh. Nanti kita akan berikan link Gform dan nanti di link Gform itu udah ada template-templatenya. Dan kalau untuk yang ke perusahaan, ya tergantung perusahaan ya bisa CV dan proposal aja. Proposalnya pada dasarnya kami ada format, tapi kalau kalian merasa format kami terlalu kaku untuk ke perusahaan ya, bukan untuk ini dijelaskan dulu nih saya tandai khusus. Kalau untuk ke perusahaan, mangga tidak harus mengikuti format dari kami. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, maksudnya daripada 2 kali buat, ya ikuti aja proposal format dari fakultas. Baik Bapak, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Tiara Lusviana Dewi. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tiara dari Prodi S1 Manajemen, izin bertanya Pak. Kan saya sudah mulai magang ya Pak dari hari Jumat kemarin. Dan saya udah dikasih juga draft dari perusahaan tersebut, udah ada MOU sama PKS, jadi kan saya tinggal ngurus IA ya Pak. Nah untuk IA tersebut, pertamanya itu tanda tangan ke dekan dulu atau dari pihak perusahaan dulu ya Pak? Terima kasih. Oke, gimana Bu Feni? Oke, teman-teman. Biasanya dan bukan biasanya sih, teman-teman harus mengurus, MOU PKSIA itu ditandatangani dulu oleh pihak mitra, gitu ya. Baru nanti kita kolektifkan, kita minta tanda tangan ke pihak rektorat, seperti itu. Kalau misalnya ke pihak rektorat terlebih dahulu, itu jadi nggak kolektif, jadi lama banget dan bisa jadi nggak keluar. Karena biasanya rektorat itu takutnya nggak mau tanda tangan sebelum mitranya tanda tangan. Gitu kan. Nah, kecuali nanti teman-teman, "Bu, ada perusahaan ABC atau ada dinas ABC, dia pengen, tanda tangannya barengan nih," gitu kan. Itu bisa konfirmasi ke pihak kerjasamanya masing-masing prodi. Nanti kita coba obrolkan ke pimpinan apakah berkenan atau seperti apa, gitu. Tapi untuk yang on desk itu
di mitranya terlebih dahulu. Dan jangan tiba-tiba karena misalnya udah MOU, udah PKS langsung IA, terus IA-nya langsung di-print gitu aja ya, tapi harus konfirmasi ke PIC-nya juga. Apakah sudah oke atau belum. Sebelum mendapatkan oke, itu jangan dulu di-print, jangan dulu ditandatangan. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, seperti itu ya Tiara ya. Jadi apa yang dijelaskan Bu Feni udah cukup jelas. Oke, lanjut ke Riani Yasina. Baik, Bapak, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Rian Yasina Putri dari program S1 Manajemen. Izin bertanya untuk Bapak dan Ibu, sebelumnya kan saya sudah mencoba apply di salah satu mitra ya, Pak. Dengan departemen yang saya pilih itu Markom atau marketing komunikasi. Sedangkan tadi di materi sosialisasi ini, bahwasanya program magang ini harus relevan dengan mata kuliah yang diambil ya, Pak. Nah, setelah saya searching itu kan Markom itu kayak lebih relevan ke jurusan ilmu komunikasi ya, Pak. Nah, terus kalau semisalnya kasusnya seperti ini, itu bagaimana ya, Pak, Bu? Terima kasih. Oke, gimana Bu Feni? Oke, kita tekankan ya teman-teman. Untuk magang, bidang magangnya itu harus sesuai dengan penjurusan. Ini yang udah saya infokan dari awal. Kalau misalnya teman-teman daftar magang, itu harus sesuai dengan penjurusannya. Kalau akuntansi, ya di bidang akuntansi gitu. Kalau manajemen, ya manajemen. D3 akuntansi, ya akuntansi lagi. Seperti itu. Jangan sampai dia malah sampai keluar fakultas gitu ya. Iya, izin menambahkan, karena nanti kan ketika kalian magang itu, kita juga akan lihat ya, akan evaluasi job desk-nya apa saja nih. Nah, di IA kan tertera tuh, jadi kita bisa tahu nanti magang kalian itu sesuai nggak dengan prodi masing-masing, seperti itu. Jadi jangan mencari-cari celah gitu ya, mengatakan kalau misalnya magangnya sudah sesuai, ternyata setelah kita periksa, itu tidak sesuai dengan, jurusannya masing-masing, seperti itu. Karena pada akhirnya kalian sendiri yang akan susah. Karena pada akhir magang ini kita akan mengadakan sidang magang. Sidang magang itu salah satu yang diujikan adalah mata kuliah yang dikonversi. Otomatis ketika, yang kalian magangkan itu tidak sesuai dengan mata kuliah yang dikonversi, kalian sendiri yang akan kesulitan menjawab pertanyaan ataupun, mata kuliah, materinya yang diujikan di sidang magang, seperti itu. Jadi usahakan yang, job desk yang kalian ambil atau, jabatan yang kalian magangkan itu sesuai Jam dengan berapa? penjurusan Saya yang ngambil, masing-masing, Bang. gitu. Ya. Silakan Pak Rabi. Betul, jadi dikoordinasikan dulu sesuai dengan nanti biar tahu nih sesuai dengan penjurusannya. Jadi kalau Pak misalnya memang belum ada mata kuliah itu tapi sesuai dengan jurusannya dan nanti teman-teman pengennya di situ ya masih bisa, tapi lebih baik sesuaikan dulu atau kita sesuaikan dengan proposal dan yang kita akan periksa seperti itu. Kalau Markom harusnya masih nyambung sih dengan manajemen ya karena ada masuk ke marketing kan? Tapi Iya, makanya betul. koordinasikan dulu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke. Di sini saya coba baca ya Bu Feni ya, mungkin bisa dibantu dijawab nih ada di kolom chat. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Hana Kire dari Prodi S1 Akuntansi karena sudah nggak ada yang hands up nih Bu, nggak ada yang raise hand. Apakah ketika magang nanti harus sesuai? Oh, ini sudah dijawab Bu tadi ya. Sudah dijawab apakah sesuai harus mata kuliah yang dikonversi atau boleh tidak. Misalnya mau magang di kantor pajak, tapi nggak ada mata kuliah pajak. Tadi sudah jelas ya, Hana ya, sudah dijawab dengan Bu Feni dan Bu Rizke. Bahwasanya harus sesuai dengan jurusannya. Jangan sampai sangat jauh dan yang terpenting koordinasi dulu, konfirmasi dulu ke tim kerjasama. Di situ kan nanti ada job desk-nya. Oke. Izin menambahkan mungkin Yes. bisa koordinasi dengan mitranya, ditanyakan dulu job desk-nya selama magang itu apa sih gitu. Jadi kan kita ada gambaran selama magang akan mengerjakan apa. Nah, nanti dikoordinasikan dengan masing-masing PIC. Kalau memang masih relevan, mungkin kita akan ACC untuk magang di sana. Jadi silakan
ditanya sebelum kalian bertanya kepada PIC, kalian harus sudah lebih tahu dulu kalian nanti akan magangnya di bagian apa, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk mengarahkan kalian nantinya. Terima kasih Bu Rizkes. Betul, jadi pastiin dulu job desk-nya apa. Oke, itu pertanyaan dari Hana Kiri dan dari yang terakhir ya, Riani. Terus selanjutnya, tadi sudah saya jawab juga di komen. Selamat pagi Ibu Bapak. Saya izin bertanya, untuk 113 hari kerja itu dihitung dari hari pertama magang ya teman-teman ya. 113 hari kerja di luar tanggal merah dan hari libur. Jadi kalau perkiraan saya, perhitungan saya kurang lebih 5 bulan 2 minggu. Nah, kecuali teman-teman setiap Sabtu masuk, itu pasti lebih cepat. Terus nih ada pertanyaan lagi nih dari Jeremy. Selamat pagi Ibu. Bapak Ibu, perkenalkan saya Jeremy, izin bertanya, apakah boleh kita mengundurkan diri jika masih baru diterima magang dengan alasan kita apply ke beberapa tempat dan ternyata diterima juga di tempat berbeda? Gimana Bu Feni? Yang mau saya tanyakan ya sebenarnya gini, apakah boleh kita mengundurkan diri jika masih baru diterima magang dengan alasan kita apply ke ini sudah mulai magang atau belum? Izin Bu, Kang Jer hah? belum Ya mulai gimana? magang Bu, Gimana? belum mulai magang, baru mau apply Nah, aja di banyak tempat. oke. Nah kalau belum mulai magang ini lebih enak teman-teman. Ini kayak kita, misalnya saya habis lulus kuliah, daftar ke beberapa perusahaan untuk kerja. Nanti ada yang keterima, ada yang enggak, ada yang keterima gitu kan. Nanti kita akan memilih yang mana. Nah, tapi yang wajib dipastikan kembali ini adalah skill komunikasi teman-teman, gitu ya. Jangan sampai kabur. Teman-teman harus menjelaskan dengan baik, "Maaf Pak, saya belum bisa mulai, magang di sini dulu," gitu. Seperti itu ya. Dan jangan sampai MOU PKSIA-nya udah diurus duluan, padahal teman-teman nggak mau di situ. Gitu. Kalau udah MOU PKSIA, teman-teman wajib untuk melanjutkan di situ. Kalau misalnya teman-teman udah magang seminggu, mau keluar jangan. Itu nanti nama baik ke teman-teman dan nama baik Unsika akan kena, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum mulai, gitu ya, jangan sampai nanti teman-teman, "Eh, bentar dulu deh, saya lagi nungguin pengumuman yang ini," gitu kan. Jangan kayak gitu, ya. Jadi harus dipastikan jangan ngambang ya ke mitranya, akan maju atau tidak akan maju, gitu. Jadi jangan ngambang, minggu ini bilangnya maju, minggu depan karena diterima di mitra lain bilangnya nggak maju, kayak gitu. Jadi skill komunikasinya mohon tingkatkan, jangan sampai ada mitra yang tersinggung karena teman-teman lebih memilih tempat lain, gitu. Bisa ditambahkan sama Pak Abi dan Bu Rizky. Bu, boleh izin menambahkan, Bu? Iya Bu Feni gimana? Jadi, sebenarnya kalau di prodi manajemen sendiri ketika teman-teman minta pengantar, terus, langsung minta pengantarnya ke beberapa mitra, saya biasanya langsung menyampaikan, "Silahkan proses satu persatu." Kenapa? Karena Oke. khawatirnya itu hal ini terjadi nih, keterima di beberapa mitra, kemudian mungkin bagi teman-teman enak ya bisa memilih, tapi pertimbangan kami adalah keberlanjutan dari kerjasama dengan mitra tersebut. Khawatirnya, oke ada mitra yang memang, it's okay kalau mundur nggak masalah, tapi ada juga mitra yang itu menjadi catatan tersendiri. Jadi nanti ketika ada mahasiswa Unsika spesial untuk Fakultas Ekonomi mungkin ya, ketika akan mendaftar itu bisa jadi catatan dan bahkan bisa jadi ditolak, seperti itu. Jadi memang kalau di prodi S1 manajemen sendiri ketika teman-teman mungkin mengajukan tanda tangan prodi ya untuk perizinan magang, saya pasti akan menyampaikan saya tanda tangan satu dulu. Nanti kalau misalnya tidak ada info, baru akan saya tanda tangan ulang. Jadi Oke. saya tidak bisa menandatangan lebih dari satu. Seperti itu. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi ya. Oke, terima kasih Bu Feti tambahannya. Nah, ini berlaku untuk semua mahasiswa ya. Jadi jangan sampai teman-teman ngajuin, surat pengantar ke TU itu langsung 10 gitu, langsung 5 enggak. Jadi coba satu-satu lebih dahulu sesuai dengan,
info dari Ibu Koprodi S1 Manajemen, gitu. Karena gini teman-teman, saya mau cerita sedikit, kemarin ada yang Monef gitu ya. Monef itu ada orang dari perusahaannya itu, orang mitranya datang ke kita, dan dia punya daftar dari tahun 2023. Siapa aja yang datang, mahasiswa, siapa yang tiba-tiba hilang, siapa yang mengundurkan diri, siapa yang berkelakuan tidak baik. Itu mereka ada nama jelasnya, ada nama lengkapnya, prodinya ada, gitu. Jadi kan otomatis, teman-teman ketika sudah masuk ke daftar yang tidak berkelakuan baik, itu akan dinotis sama kita. Kita udah tahu nih, anak ini ternyata kayak gini ya, gitu. Seperti itu. Ada tambahan dari Bu Pilih? Pak Abi? Kalau dari saya sudah cukup. Jadi kalau dari saya ke pengunduran diri dengan bahasa yang baik dan atas nama membawa nama Unsika. Karena tadi dari Bu Feti sudah menjelaskan bahwa surat pengantar magang itu dikeluarin satu-satu. Nah, sih tambahannya. Pak Abi izin tambahin Pak Abi. Nah, siapa Salim? Oke, teman-teman sekalian, kalau saya tahu bahwasannya kalian tuh biasanya membuat banyak surat tuh karena khawatirnya respon atau feedback dari perusahaannya tuh lama. Misalkan saya mau ngirim 5 surat karena biasanya kalau saya kirim satu per satu respon dari perusahaannya yes or no-nya tuh lama. Nah, kalau menurut saya karena tadi Ibu Feti dan Ibu Vio sudah memberikan jawaban statement bahwasanya satu per satu, maka lebih baik mahasiswa itu membuat limit waktu sendiri saja. Misalkan, kalau kita sudah mensubmit ke perusahaan A, kita kasih limit waktu misalkan dalam arti itu entah 5 hari atau berapa hari. Jadi kalau memang perusahaan itu tidak memberikan jawaban selama 5 hari, ya kita langsung feedback lagi, Pak. Kalau memang dari surat yang sudah saya berikan 5 hari yang lalu tidak ada, kita izin pamit mundur diri dari surat saya. Jadi saya akan pindah mencari perusahaan yang lain. Jadi kalian barulah bisa meminta surat. Jadi kalian sudah memberikan statement lagi kalau memang dari perusahaannya itu selama beberapa hari kalian kasih waktu tidak ada feedback. Mungkin itu aja Pak Abi tambahan dari saya. Siap, terima kasih banyak Pak Salim. Nah, jadi ya itu teman-teman. Jadi bukan berarti mengambangkan tadi seperti Bu Feni, diambangin terus sama tiba-tiba di akhir keterima semua. Nah, itu yang berbahaya. Gimana Jeremy? Dan teman-teman juga yang bertanya yang banyak nih. Menurut saya pertanyaannya hampir sama nih. Baik Pak, sudah terjawab Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Gimana Fardila? Nuaria, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fardila Nuaria dari Prodi S1 Akuntansi. Saya izin bertanya, untuk skema penilaian semester di magang ini bagaimana ya, Bapak Ibu? Apakah full hanya dari pembimbing di mitra atau sidang akhir juga menjadi penentu untuk penilaiannya? Dan tadi tertera di dalam slide PPT bahwa sidang akhir bisa tidak sidang akhir dengan mengikuti membuat artikel gitu. Nah, untuk artikel itu minimalnya di Sinta berapa ya, Bapak Ibu? Terima kasih. Oke, Fardila. Jadi nilai ditentukan oleh mentor yang ada di perusahaan dan juga dosen pembimbing lapangan ditambah juga dengan sidang akhir magang. Sehingga bukan serta-merta Fardila dapat nilai 100 dari magang akan dikonversi nilai 100, enggak. Jadi sidang akhir magang itu penting, tapi kita kasih kelonggaran nih. Kalau teman-teman pengen ibaratnya dapat golden ticket, nggak perlu sidang akhir magang. Itu namanya teman-teman terbit artikel bersama dengan mitranya. Jadi nanti akan ada nama mentornya atau nama siapa oleh mitra. Pak, artikelnya harus ada minimalnya Sinta berapa, bebas. Mau Sinta 6 pun tidak ada masalah. Seperti itu Pak bilang. Jadi nggak harus Sinta 4, Sinta 1. Wah, kita sih pengennya Scopus ya. Cuman ya dosen aja susah nembus Scopus kan. Nah, jadi kita bebaskan Sintanya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau tambahan, Bu Feni? Bu Willy?
Oke, mungkin kalau misalnya Teteh kan kalau di fakultas kan minimal Sinta 4 ya kalau misalnya mau sidang ya, betul nggak ya? Betul? Nah, kalau misalnya emang mau sekalian ya bisa langsung Sinta 4 juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya udah nanti saya mau bikin lagi untuk yang syarat sidangnya boleh. Kita tidak mewajibkan untuk Sinta berapanya. Seperti itu Fadila. Jadi tidak ada kewajiban Sinta berapa, kembali ke masing-masing teman-teman. Jadi kalau pengen, saya mau ngambil golden ticket nih, kita sudah siapin. Atau kita mau nggak apa-apa Pak, kita pengen sidang juga, oke, nggak ada masalah. Itu pilihan. Sama seperti magang, magang itu juga adalah pilihan. Oke Fardila? Baik, terima kasih Pak, Bu. Oke, Naiza Ananda Rosalia. Ya, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Naiza dari S1 Manajemen. Saya izin bertanya, kalau misalkan magang itu tuh kan apakah kita misalkan apply baru ngurus berkas-berkas atau bagaimana ya Pak? Dan kalau misalkan nih nanti ketika saya apply terus misalkan keterima, itu kan misalkan otomatis udah masuk magangnya. Nah, kalau misalkan ngurus berkas itu tuh kan pasti ada waktunya, Pak, maksudnya kayak kita lagi masuk tapi kita izin dari perusahaannya apa gimana? Terima kasih. Oke, Bu Feni gimana? Jadi tadi, nanyanya kalau misalnya pemberkasannya itu setelah apply apakah langsung pemberkasan atau gimana gitu ya? Ya, Ibu, jadi apakah kalau misalkan udah keterima baru ngurus berkas, Iya. PKSI-nya? Betul. Jadi ketika Teteh udah, fix diterima, itu Teteh langsung ngurusin berkas-berkasnya, MOU, PKSIA, dan semuanya. Kenapa? Kalau misalnya Teteh udah apply, terus Teteh langsung minta, daftar ya, minta untuk kerjasamanya dan lain sebagainya, takutnya jadi nggak keterima, jadi sia-sia gitu. Jadi lebih baik setelah apply diterima, baru kita, urus MOU, PKSIA, dan berkas lainnya. Terus kalau Baik. tadi pertanyaan Naiza, mohon maaf saya potong Naiza, saya tambahkan juga dari Bu Feni. Terus kalau kami misalnya keterima sudah masuk, apakah harus izin apa enggak? Kan ada bisa online dulu, kita janjian di 1 hari, jadi teman-teman tidak perlu izin berlarut-larut, izinnya banyak, hanya sehari selesai berkasnya. Karena Oh, teman-teman berarti juga bisa. harus ngurusin dulu draft-nya ya. Kan teman-teman juga harus minta data ke perusahaan juga kan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, jadi jangan, saya daftar, saya langsung urus. Ya kalau keterima, kecuali, bapak saya di situ, kakak saya di situ, nah itu beda lagi. Cuman kalau memang masih tidak ada ordal, ya berarti harus menunggu. Memang Pak saya nanti sambil berjalan, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti informasi dan koordinasi. Yang penting itu, semua dikoordinasikan dengan tim kerjasama, jangan hilang-hilangan. Oke, Bapak, saya izin bertanya kembali. boleh. Jadi waktu itu ada loker dari salah satu kakak tingkat saya. Nah, dia memberitahukan kalau misalkan ada open loker. Terus saya cari di daftar MOU tuh nggak terdaftar. Nah, saya bilang, "Kok ini perusahaan ini nggak kedaftar ya, Kak, di MOU PKS maupun IA-nya?" Terus kata dia, "Kalau misalkan nggak terdaftar berarti saya nggak bisa magang dong di sini, kan saya udah magang di sini," gitu, katanya gitu. Terus itu bagaimana ya, Pak? Satu, perusahaannya apa? Karena kalau yang baru magang di semester ini memang belum masuk ke list tersebut. Itu yang pertama. Terus kalau list yang termasuk yang tadi kami share, yang di slide-nya Bu Feni, itu juga memang ada yang belum update. Seperti itu. Oh gitu, Pak. Berarti, kira-kira untuk lisan update terbarunya kira-kira kapan ya, Pak, pastinya? Soalnya kan kita juga bakal menunggu Enggak, lisan Teteh perusahaannya apa namanya? sebentar, Ibu. Jadi bukan nunggu kami update. Kalau kami update nunggu rektorat masalahnya. Nah kalau nunggu rektorat ya masa kita nyuruh-nyuruh, oh ini kan nggak bisa ya. Nah, jadi kalian yang proaktif, karena kami punya datanya, kalian yang bertanya, Pak, saya dapat dari info ini udah belum nih sama kayak tadi yang ada di komen. Pak, ini Pak Abi nge-share lowongan DPM PTSP, tapi di spreadsheet nggak ada.
Tapi Pak Abi udah share lowongan di grup. Nah, berarti itu langsung ditanya, oh sudah ada MOU PKS, jadi tinggal ngurus IA-nya aja kayak gitu. Jadi Oh iya, Kak. dikoordinasiin. Kalau yang di tabel yang sebelumnya itu namanya PT ART Piston Indonesia. Cuman waktu itu di daftar di list MOU-nya belum ada, Pak, pas saya lihat. Piston udah ya, Bi ya? Art Piston udah. Udah ada MOU PKS-nya teh. Tapi PKS-nya apa enggak ya 2 tahun? Cek Nah, dulu. itu PKS-nya harus dicek maksimalnya tahun berapa, karena 2 tahun doang kemarin PKS ART Piston mengajukannya. Baik, Kakak, terima kasih atas jawabannya. Jadi silahkan kalau teman-teman ragu PT tertentu tapi kakak tingkatnya ada, silahkan di Japri, jangan di Japri, silahkan tanyakan di grup. Kalau Japri, kita bukannya, Pak kok balesnya lama, Bu kok balesnya lama. Ingat teman-teman, yang ngechat kami itu bukan semester 5 ini aja. Ada semester 6, semester 1, 2, 3, dan lain halnya. Sehingga saran saya, mungkin nanti akan berbeda dengan akuntansi, saran saya silahkan tanyakan di grup. Kalau di grup semua akan terdata dan pasti kami akan jawab satu persatu. Oke. Widuri gimana? Ada pertanyaan lagi? Bapak, Ibu izin, saya kan udah apply di PT Asama ya, Bu. Pak, untuk MOU dan PKS-nya juga masih berlaku di Spreadsheet, dan untuk IA-nya pun masih berlaku sampai 2 Januari 2000. Itu udah telat, berarti kita tinggal ngurus IA-nya. Kira-kira ngurus IA-nya boleh kapan ya, Pak, Bu? Soalnya nanti Senin saya udah mulai masuk. Oke, Terus sama kamu lanjut, maaf saya potong. Terus prosesnya bagaimana, Bu, Pak, untuk mengurus IA-nya ini? Oke, Bu Feni gimana? Asama ini apa ya? Special case kalau nggak salah ya Bu Feni ya. Yang IA-nya 1 tahun. Setahun. Iya. IA-nya itu dia setahun. Per semester ini udah habis ya? Udah. Iya. PKS-nya? PKS-nya harus dicek lagi sih, tapi intinya IA-nya itu per tahun dia. Dia nggak mau ngeluarin IA per semester. Nah, jadi yang mau magang di Asama itu silakan diurus mulai dari sekarang udah boleh, tapi nanti masa berlaku IA-nya 1 tahun. Ya, untuk PKS sebentar dicek dulu ya. Jadi bisa udah teman-teman yang sudah keterima bisa segera urus surat, jadi bisa dipenuhi juga apa aja persyaratannya, bisa langsung tanyakan di grup aja. Gimana Widuri? Tinggal ngurus IA-nya aja ya, Pak, Bu? Iya, iya, tapi nanti PKS-nya dicek dulu. Takutnya PKS-nya habis karena Asama cuman nggak lama, udah lama ya, Feni ya. Udah dari semester tahun lalu ya? Makanya nanti coba dicek dulu PKS-nya. Kalau memang PKS-nya masih berlaku, berarti tinggal IA-nya aja Widuri. Berarti nanti dikirimkan ya, Pak, Bu? Kenapa? Untuk draft IA-nya nanti dikirim. Iya, nanti akan diinfo semua di grup. Nanti di situ, makanya nanti kami akan info semua di grup. Teman-teman bisa lihat sendiri draftnya seperti apa. Nanti teman-teman kan yang keterima di Mitra Magang, download draftnya yang sudah terisi oleh pihak kami, yang tadi sudah dijelaskan Bu Rizke, lalu teman-teman koordinasi dengan pihak mitranya untuk ngisi. Seperti itu, Nanti ketika sudah dapat ACC dari mitra, oper lagi ke tim kerjasama untuk review terakhir, baru dicetak, lalu kalau memang memungkinkan diutamakan sih lebih tepatnya ya, tanda tangan dari pihak mitra terlebih dahulu. Oke, izin nambahkan untuk Asama MOU PKS masih berlaku 5 tahun ya dari Juli 2025. Nah, yang harus diurus hanya IA saja. IA dari 1 tahun dari bulan ini kali ya. Ntar IA-nya itu dari bulan Agustus 2025 sampai Agustus 2026 berlakunya. Artinya untuk IA selanjutnya dari Agustus 2026 ke Agustus 2027. Ya, cukup ya, Widuri, bisa dipahami? Cukup, Ibu. Terima kasih banyak atas informasinya. Berapa orang yang di Asama?
Aduh, saya kurang tahu, Bu. Saya juga baru cek email tadi. Belum itu ya, belum ke sana ya? Oke, ya udah. Pokoknya semua dikoordinasikan dengan tim kerjasama ya. Ini bukan hanya untuk Widuri, untuk semuanya. Keep kontak dengan tim kerjasama, jangan mau ujuk-ujuk menghilang sendiri. Ntar kalian di akhir nggak bisa dikonversi, yang kasihan kalian. Terus ini saya bantu menjawab juga yang ada di komen dari Vivi Nadia. Selamat siang Bapak Ibu, saya Vivi dari Prodi D3, izin bertanya. Untuk Prodi D3 akuntansi belum ada daftar MOU, PKS, dan IA di link. Apakah mahasiswa D3 bisa mendaftar di mitra yang sudah MOU, PKS, dan IA? Boleh, jadi nggak ada masalah. Teman-teman mau daftar, jadi sama aja teman-teman, MOU PKS itu MOU Unsika, PKS itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kalau memang MOU dan PKS yang masih berlaku, teman-teman dari D3 akuntansi tinggal mengurus IA-nya saja. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu list kita share dari S1, akuntansi S1 manajemen, tadi juga kita share secara keseluruhan MOU Unsika yang di PPT-nya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu seluas-luasnya. Itu tadi untuk jawaban Vivi Nadia. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sepertinya sudah cukup lengkap ya yang kita jelaskan dari jam 9 tadi. Udah hampir 2,5 jam kita di sini. Gimana, masih ada nggak yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Intinya seluruh informasi terkait magang semester ganjil 2026-2027 akan kita share di grup info magang ya masing-masing prodi. Nah, silakan kalian join untuk grupnya. Nanti semua informasi akan kita update di sana. Silakan diikuti dengan seksama dan jangan sampai ketinggalan informasi. Karena untuk magang ini ada timeline-nya, ada deadline-deadline waktunya. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Gak ada alasan nanti setelah pendaftaran ditutup, Bu, kita baru dapat info gini, gini, gini. Nah, kita tidak terima ya, karena kita sudah tekankan dari awal. Oke, pertanyaan terakhir, adakah yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada, bisa kita akhiri 2,5 jam ini. Saya tunggu dulu selama kita hitung mundur ya, kalau nggak ada yang bertanya ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman nggak ada yang nanya terus tiba-tiba. Oke, MNC Portal. MNC Portal sudah habis. Sudah tidak bisa. Itu jawaban untuk Zitia Adistin. MNC Portal teman-teman sudah tidak berlaku. Dan seingat saya kemarin juga agak pengurusannya agak ribet dan mereka tidak mau lagi, tapi kembali lagi seperti itu. Terus dari Nazwa Nigita Putri, izin bertanya Pak, apabila perusahaan belum MOU maka kita membuat proposal itu jangan taruh surat pengajuan MOU dulu ya Pak. Yes, teman-teman ketika melamar pastikan perusahaan mau untuk melakukan MOU. Jangan sampai nih kami nih tim kerjasama semua nih, saya, Pak Salim, Bu Feni, Bu Rizke, itu melindungi kalian. Jangan sampai kalian udah capek-capek, ya kan ya, 20 SKS, 5 bulan 2 minggu, terus di akhir nggak bisa dikonversi karena tidak mau melakukan kerjasama dengan Unsika. Jangan sampai seperti itu. Sehingga pastikan dulu. Oke. Gimana Bu Feni? Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin sebelum kita tutup acara sosialisasi magang hari ini? Oke, mungkin tadi penjelasannya sudah cukup lengkap ya teman-teman. Mangga nanti kita juga akan menginfokan kembali terkait dokumen-dokumen apa aja yang harus dipenuhi dan tenggat-tenggat tanggalnya nanti kita akan infokan jadwalnya. Mungkin bisa ditutup kali ya Pak Abi ya. Oke. Dari Bu Feti mungkin ada tambahan Dari Bu Bu Feti. Feni.
Cukup, Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Fetty untuk tambahannya juga tadi. Jangan sampai ya teman-teman mitra ini kecewa sama teman-teman dan bawa-bawa nama Unsika gitu kan. Jadi harus, pintar-pintar, dalam melaksanakan kegiatan magang, dari mulai pendaftaran sampai dengan berakhirnya magang, gitu. Oke, Pak Abi, mangga ditutup. Oke, teman-teman, jadi tadi dengan kita 2,5 jam ini, semoga teman-teman sudah benar-benar mendengarkan, memahami, dan jangan sampai nih teman-teman bertanya yang berulang-ulang lagi. Oke, mungkin teman-teman, nggak terasa nih kita udah di penghujung kegiatan sosialisasi magang pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Bapak Wadek 1, Bapak Wadek 2, Bu Kajur, dan Bu Korprodi yang telah hadir pada sosialisasi magang hari ini, dan juga terima kasih kepada Bu Feni yang tadi sudah menjelaskan mengenai magang. Dan teman-teman, semoga melalui kegiatan ini, teman-teman tidak hanya memperoleh informasi mengenai prosedur dan mekanisme magang, tapi memahami juga bahwa magang adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional. So, manfaatkan kesempatan ini teman-teman sebaik mungkin, karena pengalaman yang kalian peroleh selama magang bisa jadi salah satu langkah penting untuk menuju masa depan yang kalian cita-citakan. Dan tetap pesan saya, tetap jaga nama baik Unsika dimanapun, tetap jaga etika kalian. Akhir kata, semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan menjadi bekal yang berharga bagi seluruh peserta. Saya selaku pembawa acara juga sebagai narasumber ya Bu Feni ya, semuanya ya kita ya. Mewakili teman-teman tim kerjasama yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh mahasiswa dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan semuanya. Tetap Seperti itu. semangat. Dan jangan lupa koordinasi dengan tim kerjasamanya. Oke, izin live.